Selamat datang di Invest Cinta. Channel ini dikelola oleh kami, sekelompok wanita senasib. Ada 3-5 orang. Dan jangan lupa, cantik-cantik loh. Mau kenalan? Boleh banget. Setiap cerita yang kami bagikan adalah kisah nyata, baik dari pengalaman langsung maupun hasil curhatan di grup media sosial. Tapi, demi privasi, nama dan lokasi kami samarkan. Kami harap kalian bisa mengambil pelajaran positif dari setiap cerita. Soalnya, siapa sih yang gak pernah kilaf dan salah? Yuk, kita mulai ceritanya. Buat mas-mas, om-om, atau teman-teman, bisa sambil ngopi atau rebahan nyaman. Ayo mulai. Aku, Lisa, 30 tahun, sudah menikah selama 5 tahun dengan Arif. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta. Arif adalah seorang karyawan bank yang sibuk, dan aku bekerja sebagai guru TK. Pernikahan kami terlihat harmonis di luar, tapi sebenarnya aku merasa sendiri. Arif jarang ada di rumah, dan ketika dia pulang, kami hampir gak pernah ngobrol. Aku mulai merasa seperti hidup dengan orang asing. Suatu hari, di sekolah tempat aku mengajar, aku bertemu dengan Rudy, seorang wali murid yang sering menjemput anaknya. Rudy adalah pria single berusia 35 tahun, ramah dan penuh perhatian. Setiap kali dia datang, selalu ada senyuman dan obrolan ringan yang membuat hari-hariku lebih cerah. Suatu sore, setelah pulang sekolah, Rudy menawarkan untuk mengantarku pulang karena hujan deras. Di dalam mobil, kami ngobrol tentang banyak hal. Rudy bercerita tentang perjalanan hidupnya sebagai single parent, dan aku curhat tentang pernikahanku yang mulai terasa hampa. Tiba-tiba, dia menatapku dengan tatapan yang dalam. Aku berkata, suaraku gemetar. Aku gak tahu, Mas. Kadang aku ngerasa kayak gak ada yang ngerti aku. Dia mendekat, matanya menatapku dalam. Aku ngerti, Bu Lisa, kamu gak sendirian. Katanya, suaranya berat. Aku merasakan ada sesuatu yang berbeda. Napasku mulai tak teratur saat dia tanpa sengaja menyentuh tanganku. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Tapi hatiku berdebar kencang. Aku tahu ini gak benar, tapi aku gak bisa menolak perasaanku. Mas Rudy, Aku gak tahu harus bilang apa. Ujarku, suaraku hampir bergetar. Dia tersenyum kecil. Gak usah banyak bicara, Bu Lisa. Kadang, diam itu lebih baik. Aku merasakan kehangatan dalam kata-katanya. Tapi aku juga tahu, ini bisa berbahaya. Beberapa minggu kemudian, Rudy mulai sering mengunjungiku di sekolah. Bahkan ketika dia gak perlu menjemput anaknya. Suatu hari, dia mengajakku makan siang di warung makan dekat sekolah. Kami ngobrol tentang banyak hal, dan aku mulai merasa nyaman di dekatnya. Aku berkata, suaraku pelan. Mas Rudy, kita gak boleh kayak gini. Dia mendekat lagi, napasnya hangat di dekat telingaku. Aku tahu, Bu Lisa, tapi aku gak bisa bohong sama perasaanku, bisiknya. Tangannya menyentuh pipiku, dan aku merasakan panas yang menyebar ke seluruh tubuhku. Aku mengerang pelan. Ini salah, kita gak boleh. Tapi dia mendekat lagi, bibirnya hampir menyentuh bibirku. Aku gak bisa menahan diri lagi, Bu Lisa, rintihnya. Aku menutup mata, mencoba menahan gejolak dalam hatiku. Tapi aku tahu, aku juga gak bisa menolaknya. Malam itu, setelah makan malam bersama, kami akhirnya menyerah pada perasaan kami. Di mobilnya, dia menciumku dengan penuh gairah. Bibirnya hangat, menyatu dengan bibirku. Aku merasakan tangannya meraba punggungku, menarikku lebih dekat. Aku mengerang, Rudy, ini gak benar. Tapi dia membisikkan, aku tahu, Bu Lisa. Tapi aku gak bisa berhenti. Napasnya semakin berat, tangannya menjelajahi tubuhku. Aku merasakan panas yang tak tertahankan, dan aku menyerah pada keinginanku.
Kami terlibat dalam momen intim yang penuh gairah, meski aku tahu ini bisa menghancurkan segalanya. Kita gak boleh begini, Rudy, bisikku, suaraku parau. Tapi dia hanya memelukku erat. Aku tahu Bu Lisa, tapi untuk malam ini biarkan kita menikmatinya. Aku membisu, menikmati momen yang seharusnya gak pernah terjadi. Pagi harinya, aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Rudy masih tidur di sampingku. Aku tahu ini gak bener, tapi aku gak bisa menyesali malam itu. Aku berkata pada diriku sendiri, ini salah, tapi kenapa aku gak bisa menolaknya? Aku tahu hubungan ini gak akan bertahan, tapi aku memilih untuk menikmati momen ini sejenak. Teman-teman, hubungan seperti ini memang penuh dilema. Tapi ingat, kita harus selalu berpikir positif dan mengambil hikmah dari setiap kejadian. Cinta itu indah, tapi kita juga harus bijak dalam mengambil keputusan. Mohon dukungannya untuk channel ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di cerita berikutnya.